Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurlahi, NIM 20.111.0052. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan Badan Hisab dan Ruqyah di Indonesia. Ya, sebelumnya bahwasanya ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain. Ya, kemudian hisab. Hisab adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan tanggal termasuk awal dan akhir bulan Komariah, kalender Hijriah secara perhitungan matematis maupun perhitungan secara ilmu falak atau astronomi. Kemudian ruqyah adalah aktivitas pengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima. Ruqyah dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Aktivitas ruqyah dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtima. Pada waktu itu, posisi bulan berada di ufuk barat dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari. Pada masa penjajahan, persoalan penentuan awal bulan yang berkaitan dengan peribatan diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Lalu setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, secara berangsur-angsur mulai diadakan perubahan, dan setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 2 Januari 1946, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari libur termasuk penetapan satu bulan, tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah diserahkan kepada Departemen Agama. Wewenang ini tercantum dalam penetapan pemerintah tahun 1946 dan ditegaskan kembali dengan keputusan Presiden nomor 25 tahun 1946. Kemudian demikian perbedaan masih belum dapat dihindari sama sekali karena adanya dua pendapat yang mendasarkan tanggal 1 bulan Komariah masing-masing dengan hisab dan dengan ruqyah. Melihat fenomena tersebut, dalam hal ini Departemen Agama selalu berusaha untuk menemukan paham para ahli hisab dan ruqyah dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ulama-ulamanya, dengan mengadakan musyawarah-musyawarah terutama penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selanjutnya yaitu tentang Badan Hisab dan Ruqyah Departemen Agama dalam upaya meminimalisir perbedaan di antara ahli hisab dan ahli ruqyah. Diadakanlah musyawarah melibatkan ulama-ulama ahli dan ruqyah serta ormas Islam tentang kriteria imkan al-ruqyah. Ya, bahwasanya musyawarah ini juga dipimpin oleh ormas Islam, MUI, pemerintah pada hari Senin tanggal 28 September 1998 di Jakarta memutuskan dan menetapkan yang pertama, penentuan awal bulan Komariah didasarkan pada sistem hisab hakiki, tahkiki, dan atau ruqyah. Yang kedua, penentuan awal bulan Komariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdhoh yaitu awal Ramadan, Syawal, dan Zulqa'dah ditetapkan dengan mempertimbangkan hisab hakiki, tahkiki, dan ruqyah. Yang ketiga, kesaksian ruqyah dapat diterima apabila ketinggian hilal mencapai 2 derajat dan jarak ijtima ke guru matahari minimal 8 jam. Yang keempat, kesaksian hilal dapat diterima apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan isti'mal. Yang kelima, apabila ketinggian hilal mencapai 2 derajat atau lebih, maka awal bulan dapat ditetapkan. Dan yang keenam adalah selanjutnya kriteria imkam al-ruqyah tersebut di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Ya, selanjutnya adalah landasan digunakannya hisab dan ruqyah dalam penentuan awal bulan Komariah berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi.
Dalam landasan Al-Quran, ya adapun ayat yang beracuan dalam menentukan awal bulan Komariah, yaitu diantara lain surat Al-Baqarah ayat 189, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan masuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Dalam firman Allah ya bahwasanya dapat diketahui bahwa bulan sabit hilal dapat dijadikan pedoman waktu untuk manusia umat Islam dalam ibadah-ibadahnya seperti menentukan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Ayat ini dijadikan sebagai dasar mazhab ruqyah sebagai metode dalam menetapkan awal bulan Komariah. Kemudian landasan dalam hadis juga ada ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berdasarkan berkata ya katanya bahwasanya Nabi SAW bersabda, puasalah kamu ketika melihat hilal dan berbukalah ketika kamu melihat hilal. Apabila hilal tidak terlihat olehmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menetapkan bahwa mengawali berpuasa dan berhari raya hendaklah dengan ruqyah. Mereka adalah golongan hisab, memahami ruqyah dalam arti melihat dengan ilmu dan akal, ruqyah bil ilmi. Iya, perlu diketahui bahwa dalam kalender Hijriah sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat, bukan saat tengah malam. Sementara penentuan awal bulan kalender tergantung pada penampakan visibilitas bulan. Karena itu, satu bulan kalender Hijriah dapat berumur 29 atau 30 hari. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.